dengan cara seperti ini diungkap semua, benar kata Ruben, dengan seperti ini diungkap semua kan kebohongan demi kebohongan, upaya dia, pencitraan dia, upaya dia menutup-nutupi semua jasa yang pernah, semua aset yang pernah diberikan ke dia. Bahkan kemarin yang Koko Hero yang dengan Kak Fitri itu kan Iya. terungkapkan bahwa untuk melunasin pun disuruh jualin semua aset yang ada. Enak bener dia. Enggak, kalau yang masalah Diperas Kak Fitri itu habis-habisan aku mantan yang kagetnya suaminya. begini, Bu. Itu sih oke lah. Yang saya kaget itu yang waktu masalah sama dengan Kak Fitri aku bilang yang diduga karena bukan aku perannya ya, diduga yang masalah sertifikat viral itu berubah nama jadi namanya dia yang bikin adiknya. Jadi namanya RO itu berubah jadi namanya dia gitu loh. Oh, itu bisa dituntut dong secara hukum nanti. Iya, tapi kan begini, kita kan mau bilang begitu, tapi nggak tahu ya kalau RO itu kehabisan kesabaran. Tapi sejauh ini saya merasa dia itu sungguh sangat bagus untuk menekan emosinya gitu loh. Iya. Karena sebenarnya dia sendiri sudah lepas apa ya, seperti statement dia, saya udah selesai dengan diri saya. Artinya ambisi duniawinya itu udah nggak ada. Hidup dia cuma pengen dia dedikasikan untuk anak-anaknya. Tapi pada saat anaknya diperalat atau dia dizolimi dengan tidak bisa bertemu dengan anaknya, haknya untuk anak tidak ada. Nah, di situ dia akan speak up, dia akan action, dia akan menjawab semuanya itu. Nah, jadi disitulah pengendalian emosi dia, karena dia tidak ada ambisi untuk dirinya pribadi lagi, hidupnya hanya untuk anak-anaknya. Nah, disitulah juga si mantannya ini tahu kelemahan dia, dimanfaatkanlah dia ini apa anak-anaknya ini menjadi ladang ATM buat dirinya. Dan Allah Diduga ya, menunjukkan Bu ya, jalannya, kesabaran dia diduga ya. patut diduga seperti itu. Hmm. Iya, patut diduga. Iya kan, ya kita bisa menyimpulkan sendiri dari berbagai dari berbagai apa isu yang berkembang itu kan patut diduga terjadi hal. Kita bisa mensintesiskan seperti itulah, seperti itu. Apa namanya? Oh ya, mulut boleh bicara tidak, tapi fakta kan bisa membuat orang berasumsi kan, seperti itu. Jadi kesabaran Ruben luar biasa. Sebenarnya yang saya rasa ini kalau kayak sekarang itu Ruben itu sebenarnya bukan takut melawan orang, dia sekarang lagi takut sama dirinya sendiri. Jadi dia ini sekarang lagi berusaha untuk menahan dirinya sendiri. Karena takutnya nanti dia itu kebablasan dalam artian sudah tidak bisa menahan diri gitu loh, Bu. Takutnya. Semut juga kan kalau diinjek kan bisa menggigit. Ya, kita manusia bukan malaikat, punya amarah, punya nafsu, punya emosi, sekuat-kuatnya mengendalikan diri. Ada saat dimana kita juga bisa meluapkan. Ruben bukan malaikat, jadi sangat bisa, justru untuk ukuran manusia udah luar biasa sabarnya. Kalau saya nggak bakalan seperti itu, dan nauzubillah zalik juga, jangan sampai mengalami seperti yang dialami Ruben yang maha dahsyat ini masalahnya. Kalau mantannya tidak seserakah itu mungkin tidak akan ada masalah ini. Dalam segala hal sih kalau saya lihat Karina ya. Padahal karena saya lihat ini Ruben apa sih maunya dia? Dia cuma mau anak gitu aja dah, ketemu anak kan gitu aja. Iya. Dia mau menguasai juga nggak ada ke situ, Bu. Betul. Dia juga bahkan udah menyatakan menang atau kalah dia itu urusan hal lain. Yang penting kalau sudah ada akta 39 itu masih kesepakatan apa notaris, dan kalaupun dia menang atau kalah akan ada putusan pengadilan dan itu akan bisa dipatuhi. Nah, kesepakatan aja seperti dikatakan Bang Hotman Paris, sebenarnya Ruben berhak aja ambil aja tuh anaknya. Tapi kan Iya. dia memikirkan psikis anak. Nah, kalau nanti ada putusan pengadilan dan masih dilakukan pelanggaran, itu bisa dilakukan tindakan yang lebih kuat lagi. Bisa pidana itu nggak, Bu? Kalau begitu melanggar pengadilan? Bisa dong dipidana melanggar putusan pengadilan, bisa digugat, bahkan bisa misalnya perseteruan antara mantan suami istri si A dan si B.
Katakanlah hak asuh dimenangkan oleh si A. Terus si si B, tetapi di situ ada haknya si B untuk bertemu berkumpul dengan anaknya. Tapi si A menghalangi. Si B bisa menuntut itu dan bisa diajukan gugatan lagi, dan bisa aja yang putusan pertama si A menang bisa beralih ke si B. Hmm. Seperti itu kan. Ibu, maaf Bu, punten di luar pertanyaan ini. Ibu kerjanya apa ya Bu ya? Kenapa kok emangnya kok? Bukan. Karena Ibu enak diajak ngomong gitu. Maksudnya saya kira Ibu mungkin pengacara kah atau apakah gitu loh, atau psikolog atau apakah gitu loh. Ya saya sebenarnya nggak suka ya urusan begini, dan seumur umur saya belum pernah kepoin urusan artis. Baru seumur hidup saya setua ini saya ngikutin kasus artis yang Ruben ini. Baru ini, karena ini sangat menarik dan menyita emosi saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Tapi saya membela Ruben karena saya ngikutin ya, dan tidak hanya dari satu kanal sosmed yang saya ikutin. Jadi informasi itu nggak satu arah, saya ikutin dari berbagai pihak gitu supaya penilaian saya objektif. Dan akhirnya saya mengikuti benar gitu, nggak cuma ikut-ikutan. Saya mencoba berpikir kritis, berpikir jernih gitu kan, mencoba menganalisis versi saya seperti itu. Ya. Jadi ya jiwa saya terpanggil aja. Seumur umur baru kali ini saya ngikutin kasus artis, baru satu-satunya ini. Yang lain paling ya kalau lewat ngikutin aja. Kalau ini Ikut speak up lah. Kalau dulu kan waktu zaman Maya sama Dani kan, aku ya belum jadi konten kreator speak up begini, tapi aku mengikuti tapi tidak ikut berbicara gitu. ya saya ngikutin juga, tapi tidak seintens ini mengikuti. Ditambah lagi kan dengan sekarang kan sosmed udah makin marak dengan berbagai macam platform, jadi makin beritanya tuh viral terus, tiap peristiwa itu ter-up terus. Jadi Tunggu kan dulu. Jangan-jangan Ibu Eli ini pejabat ini Ibu, iya? DPR apa gimana ini? Oh, tidak apa-apa, ibu-ibu gak mau mengaku sama saya. Di belakang boleh mengaku Bu ya. yang jelas saya followersnya Koko Hero. Yang jelas kemarin saya ulang tahun Bu ya, tanggal 9. Ulang tahun ya Koko Hero ya, selamat ulang tahun. Ini Semoga selalu sehat, panjang umur. Ibu ajak aku ngomong-ngomong ini kan, Ibu pejepong ya. Jadi kalau besok-besok tolong saya juga dibentengi ya Bu ya. Saya lagi tugas di Papua nih, saya sekarang lagi di Papua nih. Saya ini dukun guys ya. Kalian nggak perlu jauh-jauh ke Sarkawi sana ya. Kalian nggak perlu ke Gunung Kawi sana ya. Kalian bisa tanya aku ya. Ya, terbukti kan? Terbukti Terbukti kan? apa kok? Saya ngomong pejabat kan, dari tadi aku dengar. Saya nggak mengiyakan loh. Saya nggak mengiyakan loh. Biar kau nggak mengiyakan, emang kau bertugas jadi apa? Kasarnya Saya jadi pengamat. Saya jadi pengamat kasusnya Ruben. Dari suara ibu aja pendekanannya itu berani mati Bu. Suara saya ini suara orang yang udah ngantuk nih. Oh enggak, pendekanan suara ibu ini berani mati ini. Gak takut apa-apa ini. Ibu yang gak takut Bu, saya takut Bu. Pemilihan kosakata Apa ini? pemilihan kosakata Oke. terlihat intelektualnya. Gitu. Tapi saya senang Koko Hero mau mendengar dari apa ya, objektif ya. Ya, sebenarnya kan objektif. saya juga, makanya tadi orang bilang 3 hari, 4 hari itu sampai air liur saya udah habis Bu. Segala air-air yang ada di tubuhku ini habis. 3 hari bapaknya, 4 hari ibunya, 3 hari. Tapi nggak terlaksana, jadi saya capek Bu. Sampai habis air keringatku, air liurku semuanya habis Bu ya. Nah, Apanya ya, kasus sederhana itu pada saat ini jadi meluas seperti itu. Aduh, akhirnya ada yang mencari pembenaran dengan buka aib sendiri, dan akhirnya direspon untuk hak speak up-nya dia. Tapi terkadang memang kalau perpisahan yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, diem aja nggak ada masalah, biasanya memang menyimpan bom waktu.
Kata Ivanur, memang ketahuan ibu ini pinter. Dari tadi saya mengikuti ibu ini bicara. Apa saya bilang Ivanur? Bah, saya ngomong biasa aja, sama seperti Hmm. netizen Eh, lainnya. Ibu Eli, diam ya Ibu. Saya ini setiap hari saya live. Jadi saya ketemu udah berapa bermacam-macam ini manusia. Jadi kita itu tahu, Bu. Pilih Ibu Eli ya 2029 ya. Waduh, pilih jadi Menjadi ini ya, gubernur netizen Papua kepo, ya. netizen kepo ya. Ya enggak apa-apa lah, Bu. Aku itu enggak apa-apa kalau Ibu jadi apa kayak jadi apa kan minimal kalau ditanya. Itu loh Ibu Eli. Oh, kenalan saya itu dulu 2026 dia di sini berbicara sama saya. Saya Gila, hanya diam tapi berempati. bermakna. Saya pemerhati dan berempati di mana ada hak orang tua baik laki ataupun perempuan pada saat haknya tidak diterima dengan yang seharusnya, di situ saya berempati. Nah, kebetulan di sini empati saya jatuhnya ke bapaknya, ke dalam hal ini Ruben. Jadi saya bisa merasakan perihnya seorang bapak yang tidak bisa bertemu dengan anaknya. Pas ketemu, suasananya tidak kondusif, anaknya juga tidak seperti anaknya yang dulu. Jadi di situ hati saya juga ikut sedih gitu. Sementara saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia keluarga saya mungkin akan ikut turun tangan. Tapi di sini saya hanya bisa menunjukkan empati saya dengan statement ini. Nah, kalau ada yang bilang kenapa kok woman tidak support woman, apa yang Ibu Eli akan Oh, apa dijawab? dulu dong? Masa kita jangan jadi woman super woman yang membabi buta. Kita harus bicara berdasarkan data, fakta. Masa gara-gara satu gender kita harus membela, katakan yang hak itu hak, yang batil itu yang batil. Bagaimana kalau Ibu misalkan ada yang ngomong Ibu Eli ini mendukung si RO karena seagama, Bu? Gimana itu? Oh tidak, bukan masalah itu. Seandainya RO bukan masuk Islam, dia bukan Muslim pun, kalau memang ada hak azazi dia sebagai seorang bapak tidak terpenuhi, saya tetap akan dukung. Ini azas kemanusiaan kok kita. NKRI harga mati. Nah, Koko Hiro juga kan tidak satu agama kan dengan Ruben enggak, kan. enggak. Tapi Koko kan cenderung pro ke Ruben karena kan Koko Bukan kan cenderung melihat lagi, dengan Bu. kaca. Memang benar-benar. Nggak cenderung Iya. lagi nih. Ya, 1000%, kan Bu. kita melihat dengan kacamata yang jernih ya kok. Iya, Kita kacamata melihat dengan jernih. kacamata yang Iya, jernih, kita melihat dengan landasan kemanusiaan. betul, Bu. Jadi di sini kita tidak bicara sara, kita tidak bicara Betul, suku, Bu. agama, ras, Justru antar sangat golongan. berbahaya kalau tidak ada orang kayak saya, Bu. Saya ini adalah pembanding. Jadi orang bilang ternyata di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika masih ada, Bu. Iya. Gitu. Ya Tapi kita kacamata kita masih bagus, Bu. Kacamata yang lain agak rusak, Bu. makanya kita sih objektif aja. Kita tidak bicara sara, kita tidak mengatakan si A itu ini itu. Kita coba apa ya? Menganalisis dari semua pemberitaan yang ada. Oke. Bu Eli, saya mau bertanya karena Ibu orangnya analisa kan, analisis. Nah, coba Ibu analisa itu pengeluarannya itu, Bu, ya, dari yang lain-lain. Coba Ibu, menurut pengertian Ibu aja, Bu. Wah, analisa Bang Minola udah luar biasa. Heeh. Saya masa ngalahin Bang Minola. Nggak apa-apa kan rakyat berbicara. Waduh, rakyat berbicara. Enggak. Analisa saya sama dengan Bang Minola. Cuman netizen ini kan kadang-kadang jahil, Bu, gitu kan. Saya sampai di live ini mungkin karena dibilang aku kurang kerjaan kan sama saya punya tim lah ya. Saya punya tukang ngomong di sini, speaker juga di sini kan. Kami menghitung loh, Bu, sampai dari sekolah Suci ke Cilanda itu berapa bensin. Sampai kita hitung loh. Iya. Dua hari tidak sekolah kan. Berarti cuma 5 hari gitu. Tidak mungkin segitu harganya. Betul, itu kan secara common sebenarnya secara common sense saja kita bisa hitung biaya sekolah berapa, seragam berapa, biaya les berapa, yang murni benar-benar pengeluaran anak. Biaya sopir kan satu sopir, paling banyak lah 2 sopir gitu. Kalau ada babysitter yang ngurus anak ya 1 atau 2.
maksimum seperti itu, yang lain-lain tidak, bukan menjadi tanggung jawabnya. Kita bisa hitung sendiri biayanya berapa. Enggak, kalau Kalau kita kendati pun kalau kita jahat ya, oh enggak bisa, anak-anak itu harus ada baby sister ya. Kalau kamu nggak bisa urus, balikin ke sini. nah, benar. Nah, Kasih koko tetapi kan hero. pembantunya kan Bu ada 3 Bu. Jadi satu anaknya cuma 2, pembantunya 3. Satu kan berarti untuk mamanya Bu. Jadi ini apa? Anaknya nggak diurus sama ibunya dong. Iya. Berarti Jadi anaknya diurus sama babysitter ya? betul Bu. Itu saya ini ibu dengarkan aja aspirasiku. Kalau beli buah Bu ditaruh di kulkas, betul nggak anaknya yang makan Bu? Takutnya yang lain Bu. Betul. Betul. Terus Banyak. nah, kenapa kok semua setiap bulan naik harga Bu? Ya, kayak dolar naik turun itu harga pembantunya. Ngikutin harga dolar emang kok. Iya Bu. Saya sampai nggak di luar nalar saya Bu. Terus begini ya Bu ya. Itu supir kan THR apa masih ininya gitu loh. Makanya saya bilang Intinya gini kok, kalau memang masih butuh uangnya, masih tergantung semuanya sama mantannya, kenapa dulu ini minta cerai, walaupun yang menggugat itu kan katanya kesepakatannya udah yang laki yang mengajukan gugatan cerai, tapi kan yang minta cerainya sih dia, kata. Kalau dari berita yang saya dengar ya, yang saya tangkap seperti itu. Kalau masih tergantung semuanya, opsinya 2, kenapa dulu harus bercerai? Kalau masih tergantung secara ekonomi, kalau tidak tergantung lagi secara ekonomi, ya mampu penuhi sendiri. Atau kalau tidak mampu sama sekali, serahkan aja ke yang bapaknya yang mampu. iya. Lebih simple. Jadi Tapi ada diduga intinya tadi, aku dengar tapi di mana diduga. ya? Aku dengar di mana ya? Di Bank Minola apa di mana gitu ya? Jadi begini Bu, ini aku bukan koper ya, aku dengar juga dari Bank Minola. Katanya kalau ngomong uang nyambung Bu, kalau ngomongin ketemu anak nggak nyambung katanya Bu. Koko Hero pernah nggak ada, pasti tahu ya, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi dia ngerti loh mata uang, ngerti duit, kalau belanja sekian kembalian sekian. Ah betul. Iya, analoginya. Oh gitu, iya. Oh oke. Ya kan ada banyak ya, banyak kita temui orang nggak bisa baca tulis hitung, nggak bisa calistung, tapi ngerti duit. Belanja dia tahu uang kembalian kurang atau uangnya nggak cukup gitu, dia tahu. Nah hebat kan? Terus kata Bang Minola begini, kan ditanya kan, kan mau pergi liburan, anak kemana? Ada sama Nainai gitu kan? Kok sama Nainai? Kan ini kan dari dulu kan begitu. Sekarang kan bukan dari dulu. Kenapa kau kayak gini melibatkan ke sama dulu? Sekarang kan beda. Dibawanya langsung. Ini rumah mau dilelang gitu. Nih ada yang komen nih, siapa tadi nih? Kuromi, almarhum kakek neneknya juga gitu katanya, ngerti uang walaupun nggak bisa calistung, maksudnya mungkin gitu ya. Oke. Meres, boleh kamu tanya-tanya sama Bu Eli juga bisa. Udah Ya, dong. sebentar Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. saya sebelum bernarasi saya mau komentar dulu. Ini ada komentar namanya Bung, aku namanya Bung, Manly itu nomor 1. Bukan Manly nomor 1 ya. Materi, itu pakai materi bukan pakai Manly. Kalau Manly tapi gembel buat apa? Oke. Gini terkait dengan dengan pinjol. Jadi gini, kalau Ruben memang benar-benar pinjol nih, berarti dia tahu Ruben lagi dalam keadaan situasi ekonomi yang lagi tidak baik. Seharusnya sebagai mantan istri yang megang anak-anaknya tidak mempersulit dengan alasan uang untuk ketemu anak gitu. Tidak diizinkan karena belum ngasih duit apa segala macam. Harusnya dia mbak dengan itu, dia prihatin dengan hal itu. Apalagi terkait dengan anak gitu. Kalau memang benar-benar ada terkait pinjol itu, bukan baru gitu kok. Betul. Katanya waktu dia yang berantem itu katanya prihatin karena kan dia uangnya nggak terlalu banyak sekarang keadaannya. Terus kenapa kok punya totalan gede kali kalau prihatin? Nah, itu makanya itu kok.
Nah, jadi menurutku sih tidak sinkron dengan penjelasan-penjelasan itu tidak sinkron. Terus kemudian tentang sekolah, katanya akun sekolahnya itu membuli anaknya. Nah, dia sekarang sudah beralih ke sekolah nih. Kalau gue jadi pihak sekolahnya, ya nggak Bu El ini ya. Kalau saya Eh, jadi pihak sekolahnya, saya akan melaporkan. Saya akan melaporkan kalau saya pihak sekolahnya yang mengelola Facebook atau akun sosial media sekolahnya. Saya akan laporkan karena sudah bawa sekolah, sudah jelek gitu. Masa akun sekolah membuli siswanya? Selain itu, eh, komite sekolahnya, ketua komite sekolahnya bisa mengcounter itu. Karena kan selain dari pihak sekolah mengklarifikasi, komite sekolah juga bisa speak up menjelaskan bahwa karena itu kan dia bilang teman-teman sekolah, berarti kan itu komite sekolah ya perlu dilibatkan bahwa apakah benar seperti itu yang terjadi. Kalau benar buktinya mana, sosial media di sekolah itu seperti apa, ya, statement yang membuli anaknya. Mereka bisa speak up juga. Jangan sampai sosmed sekolah, pihak sekolah, dan para orang tua murid yang lain, karena anak-anak yang lain kan masih anak-anak, itu ikut dicemarkan nama baiknya. Kita nggak usah lah, bukan bicara sekolah mahal, sekolah biasa, sekolah murah, atau sekolah gratis. Kita bicara perundungan itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau memang itu betul-betul terjadi seperti itu, kenapa harus dibicarakan lagi di sosial media? Itu kan mencemarkan nama baik sekolah juga. Harusnya bisa dibicarakan di internal sekolah. Misalnya si ibunya komplain dong, lapor ke sekolah, kok anak saya dibeginikan, kemudian dari pihak sekolah juga nanti menjelaskan, dilihat buktinya, diklarifikasi, dan kalau itu masalah udah selesai, nggak usah diangkat lagi di sosial media seperti itu. Kalau memang itu terjadi. Jadi Terus dia ralat, katanya bukan di sekolah, tapi di sosial media sekolah. ya itu kan Gitu kan? pengertian Nah, di itu bukan masalah tempat aja. Tempat itu kan bisa tempat virtual, bisa tempat yang real. Nah, di sosial media sekolah itu kan tempatnya di sekolah juga, tapi di media virtual seperti itu. Kan tapi ada pertanyaanku begini, kalau memang tidak jadi kan di sekolah, karena dia ngomongnya begini, di sekolah titik. Karena saya analisa sampai di situ, Bu. Terus dia ngomong di sekolah titik, di sosial media sekolah titik, di sosial medianya titik. Nah, terus dia ralat di sosial media sekolah. Kalau cuma di sosial media sekolah dan di sosial medianya dia, sebenarnya anak nggak perlu tahu, betul kan? Gitu. tergantung kalau anaknya ada di sana. Kan sosial media sekolah kan anak-anak juga bisa punya akses kalau memang diberikan akses itu. Tapi kalau di sosial media sekolah malah lebih enak lagi untuk men-tracking buktinya seperti itu. Ya. Lebih enak lagi. Kan kalau kejadian itu tidak bisa dibuktikan hanya verbal saja dan kebetulan tidak tertangkap CCTV, tidak ada saksi yang punya sebagai yang bisa dijadikan subjek hukum, ya kita bisa mengatakan itu nggak benar. Tapi kalau di sosial media lebih mudah kita menemukan buktinya. Karena jejak digitalnya Iya. nyata. Gitu. Jadi menurut saya harusnya masalahnya nggak usah selebar itu kalau legowo. Menurutku sih tidak usah mencari pembenaran ya, Bu Eli. Iya, malah blunder. Diam dan cari solusi terbaik untuk kepentingan anak-anak. Iya. Kamu nggak bilang begitu kalian, maunya kan mengcounter maksudnya. Itu bukan mengcounter, itu dia namanya memperburuk keadaan. Oh tidak, maksudnya mungkin mau memperbaiki. Memperbaiki dengan cara ngeblunder sendiri. Tidak, dia itu hak jawab dia. Jadi dia sengaja. Siapa tahu berbeda keadaan. Kompor beleduk nih Koko Hiro nih. Oh tidak bisa. Bisa banget mancing ya. Saya kadang-kadang membela yang salah, membela yang benar, biasa aja itu. Terserah saya. Tidak apa-apa. Di podcastnya Denny Sumargo jelas banget. Di podcastnya Denny Sumargo itu jelas banget, dia mengatakan bahwa dia anak-anaknya dibully di sekolahannya. Ya. Kemudian diklarifikasi dia secara tertulis di Instagramnya itu berbeda lagi sekolah.
Oh, tidak bisa Mayres. Dia lagi migren waktu itu. Banyak pertanyaan, dia lagi pusing, migren. Manusia bisa salah omong, apalagi lagi sakit kepala. Terus Mayres. Ngomong-ngomong deh. Jadi karena orang terlalu banyak hal yang diciptakan ya, gue nggak bisa bilang bohong ya, terlalu banyak hal yang diciptakan, sengaja diciptakan sehingga blunder sendiri gitu. Atau mungkin dia punya pemikiran sendiri yang kita tidak paham sebagai manusia normal pada umumnya pola pikirnya. jadi, jadi, jadi dia blunder sendiri ya Bu ya. Itu tidak blunder, itu kepeleset. Karena orang yang kita percayai itu orang yang ngomongnya konsisten, tidak berubah-ubah, gitu. Kalau Nggak bisa, dibicarakan, bisa berubah Mayres. Karena dia lagi pusing. Lagi masih menghitung yang 20 M itu. Sekarang masih lagi menghitung itu. Jadi lagi pusing. sampai di mana sebenarnya gini, ini tuh simple banget sebenarnya seperti kata Kak Fitri kemarin. Udah berbesar hati ketemu demi kalau memang kita berbicara kepentingan anak, muaranya kan kepentingan anak. Ujung-ujungnya ke situ. Udah ketemu sama Ruben, langsung ketemu direct langsung gitu. Ketemu, datang ke rumahnya. Nggak mungkin diusir Ruben, nggak mungkin. Ketemukan anak-anaknya langsung. Sampai detik ini, kalau memang dia punya niat baik, tidak perlu nunggu sidang selesai, ketemukan aja. Bukan kayak begitu, Bu? Terus